Di antara dampak maksiat, dan ini dampak yang tragis kalau menurut saya, dicabut kenikmatan. Dicabut kenikmatan. Saya kasih gambar, saya sering kasih contoh hal ini. Seorang yang sudah menikah, ini tidak bisa dipahami oleh jomblo dan jomblowati ya. Tapi saya kasih tahu aja sebagai bekal ya. Seorang sudah menikah, dia punya istri. Seandainya dia selalu tundukkan pandangan, insya Allah dia menikmati kehidupan rumah tangga dengan istrinya. Dia nyaman lihat istrinya, dia nyaman ngobrol sama istrinya. Dan Allah beri kebahagiaan. Mungkin istrinya nggak cantik-cantik banget ya. Cantik tapi tidak cantik-cantik banget. Mungkin istrinya tidak pandai berbicara seperti apa presenter atau yang lainnya. Tapi ngobrol nyambung lah. Mungkin istrinya bukan S2, S3, mungkin anak SMA. Tapi bisa nyambung. Allah kasih kenikmatan dia ngobrol dengan istrinya. Tapi kalau dia maksiat, dia ketemu cewek, dia nonton film Korea, dia nonton film India, dia lihat cewek-cewek, dia lihat istrinya, Allah cabut kenikmatan. Allah cabut kenikmatan. Tidak ada lagi lezat sama istrinya. Dia hidup sama istrinya dengan penuh penderitaan. Kenapa istri saya modelnya kayak gini? Dia menderita. Kemudian dia mau poligami takut sehingga dalam penderitaan. Dia mau kawin lagi juga nggak berani. Lihat cewek cuma ngiler aja, nggak bisa dicium. Menderita nggak? Menderita. Menderita. Tapi kalau dia tundukkan pandangan, dia bahagia. Dia nikmati kehidupan. Ini maksudnya dampak maksiat langsung. Orang kalau bermaksiat, kelezatan Allah cabut. Dia hingga dia terjebak dalam kelezatan semu. Nonton apa? Nonton maksiat, nonton cewek cantik. Dia mau ngapain? Cuma ngiler doang. Terus semua dia, cantik sekali ya. Terus ngapain? Bahkan istrinya cantik pun jadi nggak kelihatan cantik. Apalagi istrinya pas-pasan. Dan demikianlah ini dampak buruk bagi seorang yang bermaksiat. Maka seorang ingin menderita atau ingin bahagia. Kalau dia ingin bahagia, tundukkan pandangan. Dia akan apa? Bahagia. Jadi nikmat ngobrol sama istri. Saya katakan meskipun istrinya bukan orang pintar, tapi ngobrol nyambung aja, ngobrol tentang anak-anak, ngobrol tentang ini, nyaman. Tapi kalau dia mulai lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini, selesai. Selesai. Bahkan ketika dia berhubungan intim dengan istrinya, dia tidak rasa apa-apa. Kenapa? Dia nonton yang tidak-tidak. Dalam khayalan yang tidak bisa dia lakukan. Sementara istrinya yang bisa halal, hilang kenikmatan. Kelezatan itu hilang, Allah cabut. Makanya di antara doa Nabi, meskipun doa tentang terkait utang, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. An haramika, dari perkara yang haram. Buat aku bahagia dengan halal yang aku miliki. Jauhkan aku dari haram. Dari hubungan haram, chattingan haram. Kalau ada di antara kita chattingan sama cewek, itu haram atau tidak? Chattingan ketawa ketiwi. Haram atau tidak? Haram lah. Ada kelezatan. Telepon sama istri orang. Kalau istri sendiri cepat, habis sibuk, habis sibuk. Kalau istri orang, Masya Allah. Ini bukan pengalaman pribadi, bukan ya. Saya cerita tentang kawan. Jadi setan itu menghiasi, jadi lezat. Cerita, buktinya itu syahwat, berarti ada syahwat. Ada teman telepon sama, jadi ada panitia pengajian ya. Telepon depan saya, telepon Ahwat. Saya tegur, kamu kok telepon lama-lama? Bentar, saat ini lagi koordinasi katanya. Telepon terus, tapi kok betah? Orang kalau telepon sama perempuan 10 menit, 15 menit ketawa ketiwi itu syahwat. Kita ini bicara sama perempuan boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi ada batasannya. Ya. Tapi kalau sudah, udah itu selesai. Apalagi teleponnya berdebar-debar, udah. Ya. Kalau sudah begitu ngobrol sama istri nggak ada nyamannya. Pahit ngobrol sama istri, pahit. Nah, kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita milih mau bahagia atau tidak. Bahagia atau tidak. Dan setan menghiasi apa? Kemaksiatan. Jadi maksud saya di antara dampak dari maksiat adalah dicabut apa? Kenikmatan. Cabut kenikmatan.